sekitar 40 atau 30 jam yang lalu, 1,5 harian yang lalu, ada gerhana bulan. Yang mana dipercaya orang-orang dulu itu, gerhana itu suatu hal yang menggemparkan, meresahkan, membuat takut. Bahkan para sahabat dulu ada yang menghubung-hubungkan dengan kematian seseorang. Oh, seseorang itu mau mati, ditandai dengan gerhana dulu, begitu. Nah, gerhana itu sebenarnya peristiwa biasa, peristiwa alam biasa seperti malam berganti siang, siang berganti malam. Nah, begitu itu sebenarnya biasa. Tetapi karena ada yang gentar atau resah begitu itu, bukan hanya itu ya, tetapi memang disyariatkan oleh Allah, oleh Rasulnya, bahwa kalau terjadi gerhana kita disyariatkan untuk melakukan ini. Salah satunya dengan sholat sunnah muakkadah. Menurut para ahli fikih menyebutkan bahwa sholat gerhana itu sunnah muakkadah, sunnah yang insya Allah sangat jarang atau tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di surat Ali Imran 190 sampai sekitar 194 disebutkan ciri-ciri ulul albab, pemilik akal sehat, akal yang sahih, akal benar. Bukan akal sehat ya, tetapi akal yang benar. Yang saya bacakan tadi, yaitu sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi, pada pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulul albab. Siapa ulul albab itu? Pemilik akal benar itu. Kalau Ibnu Katsir menerjemahkannya sebagai zul uqulus shahihah, pemilik akal yang benar, akal yang sahih. Siapa itu? Di antaranya Allah menyebutkan di awal-awal ayat itu, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Pergantian malam dan siang, penciptaan langit-langit dan bumi, termasuk di antaranya ada terjadi gerhana itu. Lah ayat sebagai tanda-tanda bagi hati, bagi jiwa yang benar. Jiwa yang benar, akal yang benar itu adalah orang yang selalu zikir, ingat kepada Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, di saat berdiri, wa qu'udan, di saat duduk, wa 'ala junubihim, di saat berbaring. Kondisi kita kan nggak lepas dari tiga itu. Kalau nggak berdiri, ya duduk. Kalau nggak berdiri dan duduk, ya berbaring. Itu saja. Berarti ulul albab itu selalu berzikir sepanjang masa, sepanjang waktu, selalu ingat Allah. Zikir itu bukan hanya ingat zatnya, bukan hanya ingat eksistensinya Allah saja, tetapi juga ingat kehendak-kehendaknya, ingat aturan-aturannya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Di samping zikir juga memikirkan penciptaan langit-langit dan bumi. Dari zikir, dari memikirkan penciptaan langit-langit dan bumi itu menghasilkan keyakinan, menghasilkan ilmu yang mengantarkan kepada pemiliknya kepada keyakinan. Apa keyakinannya? Yang pertama, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Menganggap bahwa Allah lah pencipta alam semesta ini.
bukan seperti Darwin itu ya, yang menganggap manusia itu berasal dari kera berasal dari ini berasal dari itu berasal dari itu terus. Kalau nggak salah ujung-ujungnya ikan apa air gitu ya. Kita ini berasal dari air atau ikan. Tetapi sampai dari dulu sampai sekarang kok nggak berubah-ubah. Dari manusia kok nggak berubah menjadi monster umpamanya. Kok nggak gitu? Nah itu ujung-ujungnya paham Darwinisme itu menganggap di alam raya ini terjadi dengan sendirinya. Terjadi natural, nggak ada yang menghendaki. Nah, Islam sejak dulu mengajarkan, menginformasikan bahwa alam ini dan segala apa yang ada di alam ini itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur, ditentukan. Perjalanan kehidupan kesehariannya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak sembarangan. Salah satu contoh di surat 30 ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Surat Ar-Rum ayat 54. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia Maha mengetahui, Maha kuasa. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Dia dalam kesibukan. Kata Allah di surat Ar-Rahman yang sering kita dengar itu ya. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Dia sibuk menciptakan, sibuk membuat orang sakit, dari sehat dijadikan sakit. Sibuk menjadikan orang yang setelah sakit jadi sehat lagi. Sibuk mengangkat seseorang dari orang biasa menjadi takmir atau presiden. Sibuk menjatuhkan orang dari yang dulu jadi presiden dilengserkan, itu Allah. Yang menentukan itu semua Allah. Jadi kita jangan kaget, jangan mengeluh. Kalau ada yang menimpa kita, apa saja yang menimpa kita itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia selalu sibuk setiap hari. Selalu sibuk. Sejak dulu sebelum diciptakan langit-langit dan bumi itu sudah diatur, sudah direncanakan oleh Allah. Bahwa tanggal sekian ada begini, tanggal sekian ada begini, direncanakan. Nah itu ternyata sekarang atau sejak dulu banyak yang lupa bahwa Allah itu yang menciptakan ini, yang mengatur itu, yang menentukan ini. Lupa. Sehingga mengeluh, sehingga nelongso. Kalau ditimpa sesuatu itu nelongso. Atau kalau ditimpa kegembiraan itu lupa daratan.